Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang traktor tangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah traktor, klasifikasi traktor tangan, bagian-bagian traktor tangan, serta menghidupkan dan mematikan traktor tangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah traktor. Sejarah perkembangan traktor telah dikembangkan selama lebih dari 100 tahun dengan berbagai macam inovasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1918 dan pada tahun 1923 orang-orang mulai mengembangkan traktor seperti pada video yang kita lihat. Traktor mulai berkembang dengan berbagai macam model. Pada tahun 1934, traktor dikembangkan kembali dengan menambahkan roda pada bagian depan traktor yang dapat disesuaikan dengan lahan pertanian. Pada tahun 1945, traktor memiliki model baru yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, seperti yang kita dapat lihat pada video, dengan model pertanian modern. Pada tahun 1954, konsep baru dari pertanian modern meningkatkan tenaga pertanian dengan berbagai ukuran dan jenis, serta mengenalkan power steering agar lebih mudah berbelok pada ujung lapangan. 1960, traktor sudah lebih modern dengan generasi baru dan powernya yang kuat serta model yang lebih modern. Pada tahun 1966, John Deere selaku pendiri perusahaan traktor mulai menambahkan perlindungan pada traktor agar lebih nyaman digunakan. Pada tahun 1973, John Deere menambahkan pendingin AC pada traktor serta penyaring debu. Pada tahun 2002, traktor sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Pada masanya, traktor ditambahkan teknologi agar bisa melihat ke depan traktor dengan lebih baik. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2012, berkembanglah traktor yang lebih modern dengan mengikuti perkembangan teknologi pada zaman ini. Traktor tangan. Traktor tangan ini diciptakan di Cina dengan fungsi utamanya adalah untuk mengolah tanah
Namun sebenarnya traktor tangan ini memiliki banyak fungsi seperti pompa air, alat processing, trailer, dan sebagainya. Alat ini diharapkan akan berguna di wilayah Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Letaknya yang berada di jalur Katulistiwa membawa keuntungan tersendiri bagi kondisi tanah di Indonesia. Tanah-tanah di Indonesia bisa diolah menjadi lahan pertanian, sehingga pertanian bisa menjadi mata pencarian pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagaimanapun, mengelola tanah dalam bertani secara manual akan terasa lebih berat bagi petani. Untuk itu, diperlukan alat atau mesin untuk mempermudah pekerjaan petani dalam mengelola tanah sawahnya. Salah satunya adalah traktor tangan atau hand traktor. Klasifikasi traktor tangan. Traktor tangan dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan bakar dan besarnya daya motor. Berdasarkan bahan bakarnya, traktor tangan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, traktor tangan berbahan bakar solar. Yang kedua, traktor tangan berbahan bakar bensin. Dan yang ketiga, traktor tangan berbahan bakar minyak tanah atau kerosin. Berdasarkan daya motor, traktor tangan dibedakan atas 3. Yang pertama, traktor tangan berukuran kecil dengan tenaga penggerak kurang dari 5 HP. Yang kedua, traktor tangan berukuran sedang dengan tenaga penggerak 5-7 HP. Ketiga, traktor tangan berukuran besar dengan tenaga penggerak 7-12 HP. Bagian-bagian traktor tangan. Bagian utama traktor tangan. Yang pertama, tenaga penggerak motor. Pada traktor tangan, jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel. Selain motor diesel, ada yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah atau kerosin. Dengan menggunakan 1 silinder, daya yang dihasilkan kurang dari 12 HP. Pada kerangka dipasang motor penggerak dengan 4 buah baut pengencang. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-belt yang digunakan. Engkol digunakan untuk menghidupkan motor diesel, sedangkan untuk motor bensin dan minyak tanah menggunakan tali starter. Dua, kerangka dan transmisi atau penerus tenaga traktor tangan. Fungsi kerangka adalah sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian traktor dikaitkan dengan kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut pengencang. Kopling utama dioperasikan dari tuas kopling utama. Bila tuas ditarik ke posisi netral, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Akibatnya, traktor akan berhenti meskipun kondisi motor penggerak dihidupkan. 3. Tuas kendali. Tuas kendali digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Traktor tangan memiliki banyak tuas kendali untuk mempermudah pekerjaan. Cara menghidupkan traktor. Pertama, kita membutuhkan alat untuk memutar engkol, yaitu tuas engkol. Tuas engkol disambungkan dengan poros engkol. Masukkan, kemudian buka tuas gas ke posisi jalan atau on. Dibukanya di steering kan, maka berubah ke posisi jalan. Setelah itu, tarik tuas dikompresi. Tarik tuas ke atas, lalu putar diskompresinya. Dilepas, traktor pun bisa menyala.
Cara mematikan traktor tangan. Pertama, jangan tergesa-gesa dalam mematikan traktor. Semua tuas dalam kondisi netral. Kemudian, pindahkan posisi tuasnya ke sisi tuas stop. Lalu, kecilkan gas pada posisi stasioner. Kecepatan berkurang, lalu tutup keran bahan bakar.